Penyampaian visi misi kepada anggota baru oleh pemimpin. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya sangat gembira sekali bisa melihat wajah-wajah baru yang penuh dengan semangat di sini. Atas nama seluruh manajemen dan tim, saya mengucapkan selamat datang di perusahaan ini. Kalian telah memilih untuk bergabung dengan sebuah tim yang tidak hanya bekerja tetapi juga berinovasi, berkolaborasi dan memberikan dampak. Saya tahu sebagai anggota baru ada banyak hal yang ingin kalian ketahui, dan salah satu hal yang paling fundamental yang ingin saya bagikan hari ini tentang visi dan misi kita di perusahaan ini. Ini bukan sekedar kata-kata indah yang tertulis di dinding, melainkan kompas yang memandu setiap langkah kita dan jantung yang memompa semangat di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi, visi kita di perusahaan ini yaitu menjadi pemimpin inovasi di industri teknologi yang memberikan solusi berkelanjutan untuk masyarakat. Dan apa itu misi kita? Misi pelayanan inovatif dan berkualitas tinggi. Dan yang kedua, membangun tim yang kolaboratif dengan berorientasi pada solusi. Dan yang ketiga, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Teman-teman sekalian, kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini. Setiap dari kalian membawa bakat unik, perspektif baru, dan energi yang luar biasa yang sangat kita butuhkan. Kalian bukan hanya pekerja, kalian adalah agen perubahan, inovator, dan kontributor dalam mewujudkan visi kita. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan ide, pertanyaan, dan berkolaborasi. Di sini kita saling mendukung, saling belajar, dan tumbuh bersama. Tantangan pasti akan ada, tetapi saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen kita, tidak ada yang tidak bisa kita capai. Mari kita bersama-sama menuliskan babak baru kesuksesan perusahaan ini. Mari kita bekerja sama dengan bangga, berinovasi dengan berani, dan memberikan dampak yang berarti. Sekali lagi, selamat datang di keluarga perusahaan ini. Mari kita mewujudkan masa depan bersama. Terima kasih. Tapi data yang dia berikan itu jelas-jelas tidak akurat. Ini akan merusak keseluruhan laporan kita. Tidak akurat bagaimana? Saya sudah memeriksanya berkali-kali. Kamu saja yang tidak mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Baik teman-teman, maaf saya potong sebentar pembicaraan ini. Kita semua di sini punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan laporan ini dengan baik. Saya melihat ada perbedaan pendapat yang kuat dan itu wajar. Sebuah tim. Daripada kita terus berdebat tentang siapa yang benar atau salah, mari coba kita pahami dulu perspektif masing-masing secara tenang. Rahna, bisa Anda jelaskan kembali bagian mana dari data Dea yang menurut Anda perlu dikoreksi dan mengapa? Oke Bu, menurut saya angka proyeksi penjualan di kuartal 3 ini terlalu optimis. Perspektif masing-masing secara tenang. Rahna, bisa Anda jelaskan kembali bagian mana dari data Dea yang menurut Anda perlu dikoreksi dan mengapa? Oke Bu, menurut saya angka proyeksi penjualan di kuartal 3 ini terlalu optimis. Berdasarkan tren pasar terbaru itu tidak realistis. Terima kasih Rahna. Sekarang Dea bisa jelaskan mengapa Anda menggunakan angka proyeksi tersebut dan data apa yang
Anda jadikan acuan? Baik Bu, saya menggunakan data riset pasar terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga utama. Mereka memprediksi ada peningkatan signifikan permintaan di segmen produk kita yang mendukung proyeksi saya. Baik, saya paham. Sekarang duduk permasalahannya. Karena kekhawatiran Anda tentang data itu penting, dan dasar data Anda juga kuat. Sepertinya ini lebih ke arah interpretasi data dan faktor-faktor eksternal yang kita gunakan sebagai asumsi. Tim, bagaimana menurut kalian? Yang punya pandangan lain terkait tren pasar atau data yang bisa kita gunakan untuk meninjau kembali proyek ini? Mungkin ada data pendukung atau pandangan yang bisa menjembatani perbedaan antara Rahna dan Dea. Saya kebetulan baru saja membaca laporan dari Asosiasi Industri. Mereka memang menunjukkan positif, tapi ada catatan tentang potensi perlambatan di akhir kuartil karena isu pasokan bahan baku. Baik, terima kasih Ica. Itu adalah masukan yang sangat berharga. Nah, untuk Rahna dan Dea, bagaimana jika kita pertimbangkan informasi ini? Mungkin kita bisa merevisi proyeksi penjualan dengan memasukkan faktor potensi perlambatan yang disampaikan oleh Ica, sehingga angkanya menjadi lebih realistis namun tetap optimis. Saya setuju jika ada penyesuaian. Itu akan membuat laporan kita lebih kredibel. Saya juga tidak masalah jika ada penyesuaian minor, asalkan dasar data riset pasar saya tetap dipertimbangkan. Bagus, ini adalah solusi yang sangat konstruktif. Jadi kesepakatannya begini. Dea, tolong tinjau kembali angka proyeksi dengan mempertimbangkan data dari asosiasi industri yang disebutkan Ica. Dan Rahna, tolong bantu Dea untuk menganalisis dampaknya terhadap bagian laporan Anda. Mari kita sepakati proyeksi baru ini harus selesai dan direvisi paling lambat besok pagi. Siap, Bu. Ingat teman-teman, perbedaan pendapat itu sehat dan bisa membawa kita kepada solusi yang terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu untuk kepentingan bersama dan proyek kita. Mari kita terus berkolaborasi dan saling mendukung.